Halo Sobat Spenma, kembali lagi pada kami Suara Spenma episode 11. Kembali lagi pada aku Aini dan Pula Hayu dan bintang tamu kita Rika. Jadi di sini kita akan membahas seputar prestasi Rika yang dia dapatkan di JF, yaitu dia mendapatkan juara 2 lomba storytelling dan juara 3 lomba pidato tingkat provinsi Bali. Yeay. Rika, bisa ceritakan nggak mulai awal kamu tertarik storytelling sama pidato itu? Aku tertarik sama storytelling awalnya ya. Storytelling itu aku ngelihat orang-orang itu contoh. Aku pakai contoh cerita Calon Arang. Mereka tuh actingnya tuh kayak menggelegar gitu ya kan, kayak wah. Jadi kan kayak gimana gitu, kayak ih asik nih. Kebetulan akunya sendiri udah dijuluki sebagai gek waras di sekolah ini. Jadi kayak cocok nih. Terus kalau untuk lomba pidato tuh ini ya, aku ceritain awalnya lomba pidato ini aku kira aku dan Miss Asuti dan Miss Dina itu ngira itu lomba speech atau pidato dalam bahasa Inggris. Nah, tapi ternyata ini lomba pidato di bahasa Indonesia. Jadi itu awalnya tuh kayak nggak ada harapan kan, kayak waduh, itu padahal aku H-2 baru mulai ngehafalin pidatonya. Nah, tapi ternyata Astungkara pada saat seleksi itu aku masuk ke 5 besar. Nah, aku masuk ke 5 besar, aku masuk ke 3 besar yang pas lomba offline gitu. Terus cara kamu mendorong diri biar kamu percaya diri ikut lomba itu apa sih? Oke, aku nanya nih ke mama aku. Aku biasanya nyamperin dia, terus kayak, menurut mama aku gila nggak gitu. Terus habis itu dia pasti jawab, iya kan emang, lihat aja mama sama papa gitu. Jadi kayak ya gitu. Persiapan apa aja sih Rika pas pertama kali ikut lomba itu? Persiapannya pertama persiapan mental. Aku sebelum lomba tuh aku persiapan mental. Aku suruh mamaku, ma coba suarain aku. Kalau nggak aku suruh kayak bapakku marahin aku. Terus kayak oke, aku nangis masih gini. Oke, ulang. Terus aku juga persiapannya tuh kayak siapin story alias cerita, terus nyiapin topik kayak gitu. Terus yang pas nyiapin cerita tuh aku selalu pilih cerita fun fact tentang aku ya. Aku tuh tipikal orang yang heboh. Kalau misalnya aku tuh heboh banget. Misalnya nih, aku pas itu bawain cerita Calon Arang. Aku tuh heboh banget yang dimana aku ketawa tuh bahkan satu ruangan tuh nggak butuh mic udah langsung begitu, karena suara aku tuh kayak keras banget gitu kan pada saat itu. Jadi kayak ya begitu deh. Tantangan apa yang paling sulit pas lomba Rika? Tantangannya, aku jujur ya, tantangannya itu yang pas ngelihat sekolah lain lebih bagus daripada kita. Itu tantangan terberat karena kita tuh nggak bisa nunjukin secara langsung ke mereka kalau kita tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh kita dalam hati kayak orang bagus kayak aduh saingan nih kayak gitu. Itu sih menurut aku tantangan terberatnya. Oh ya Rika, apa sih perasaan kamu pas kamu dapat juara 2 sama juara? Oke, yang pas dapat juara 2 jujur, aku nih sekarang jujur jujur aku tuh yang pas dapat juara 2 tuh ekspektasiku agak digituin ya, karena aku tuh berekspektasi lebih dari juara 2, yang dimana aku berekspektasi aku dapat juara 1 dan ternyata enggak ya. Tapi jujur nggak apa-apa sih, karena kan ya, ini storytelling kedua kalinya, bukan yang kayak berkali-kali gitu loh. Jadi kayak untuk kedua kali udah oke sih kalau menurut aku. Terus untuk dapat juara 3, aku kaget, bener-bener yang kayak kaget banget. Kenapa kaget? Karena aku tuh pada saat berpidato itu bener-bener orang-orang tuh banyak banget di sana. Yang dimana murid di Osaka itu banyak pada duduk semua dan pada ngeliatin banget. Aku yang pas masuk tuh begitu deg-degan banget. Terus yang pas berpidato tuh aku kayak oke,
Oke, di awal masih masih mulus banget, tapi tiba-tiba di akhir, di bagian akhir tuh aku kayak oke, oke, oke kayak gitu, kayak tiba-tiba tuh keulang gitu loh omongannya, nggak sesuai sama naskah yang aku buat gitu. Terus jadi aku kayak udah berekspektasi kayak wah aku kayaknya dapetnya juara, kayak bukan juara sih, maksudnya juara favorit gitu ya. Tapi ternyata aku dapet juara 3. Keren. Bagaimana sih cara kamu mengatasi rasa deg-degan kamu, rasa gugup kamu saat sebelum ikuti lomba itu? Oh, jadi gini, aku biasanya kan untuk lomba-lomba ini biasanya aku sama Miss Astuti, guru kita di Spenma yang tercinta. Berarti pendamping kamu lomba nih Miss Astuti ya? Iya, pendamping aku tuh Miss Astuti. Nah, jadi apa namanya? Aku tuh yang pas latihan itu kan pasti ada beberapa kali yang dimana tuh aku yang bagus gitu ya. Pasti kan kayak gitu. Terus aku tuh kalau deg-degan pasti ngingetin itu kayak oh, aku kan udah bagus gitu. Jadi begitu, aku selalu ngingetin kalau aku tuh udah bagus gitu, kayak nggak usah lah terlalu yang begitu. Oh ya Rika, bagaimana sih proses latihan kamu yang kamu jalanin saat perlombaan itu? Proses latihan itu aku nggak gini ya, nggak konsisten ya. Maksud aku nggak konsisten itu bukan berarti aku malas latihan, bukan. Maksudnya nggak konsisten itu kayak nggak sesuai terus menerus, yang dimana misalnya hari ini di sekolah nih aku di SPEN di lab komputer, aku tuh latihannya tuh seharian full kayak ngulang sampai aku capek. Tapi misalnya besoknya itu aku bisa ngulangnya bisa cuma sekali doang, misalnya sekali pada saat ada guru, karena kan kadang kan Miss Astuti juga sibuk ya, jadi aku juga latihan mandiri kan of course. Nah pada saat ada guru aku keluarin semua energiku kayak gitu. Misalnya nih sekarang aku juga kebetulan lagi ikut lomba juga tanggal 22 Januari di SMA Dwi Jendra ya. Itu juga aku tadi latihan, itu aku keluarin energiku, aku ketawa, misalnya karakternya ketawanya yang sarkastik gitu ya, aku ketawanya keras-kerasin untuk nunjukin nanti kira-kira saat aku tampil pada saat lomba tuh kayak gimana sih kira-kira aku tampilnya, kayak gitu, gimana energiku gitu. Menurut kamu yang lebih menantang tuh storytelling atau pidato? Jujur pidato. Kenapa pidato? Karena pidato itu dia lebih ke formal ya, lebih ke formal. Jadi dia tuh lebih harus kita tuh pilih kata-katanya harus tepat. Terus kita tuh nggak bisa yang kayak bercanda-bercanda. Sedangkan storytelling ini tuh dia tuh lebih kayak santai, lebih yang kayak gitu, kayak aku bisa nunjukin diriku nanti pada saat jadi narator. Misalnya aku narator yang tengil gitu ya, tengil gitu kayak begitu. Sedangkan kalau pidato nggak bisa kayak gitu. Rika, apa perubahan yang kamu rasakan setelah mendapatkan juara? Perubahannya, pertama aku lebih confident alias lebih percaya diri. Sebelum aku dapat juara ini, aku tuh bener-bener minder karena saingan aku itu banyak. Saingan aku tuh ada yang lebih di atas lagi daripada aku, mulai dari actingnya, bla 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 segala macam. Dan aku juga ngerasain tuh aku tuh lebih gampang, yang dimana aku kan udah sempet dapet juara storytelling. Sekarang aku ikut lomba lagi tuh aku kayak lebih santai dan aku lebih cepat menghafal ceritanya daripada di awal tuh aku tuh harus kayak semingguan harus kayak setiap ngapa-ngapain, jadi kayak pusing gitu. Tapi sekarang udah enggak. Ya Rika, dukungan siapa sih yang paling berpengaruh saat kau meraih prestasi? Dukungan siapa? Siapa? Jujur dukungan sendiri. Dukungan sendiri karena mama aku tuh kayak oh ya gitu, papa aku juga oh ya gitu. Terus Miss Astuti tuh juga mendukung kayak ya gitu juga ya gitu, gitu juga. Tapi aku sendiri lebih ya gitu. Jadi dukungan diri sendiri sih kalau kataku. Pernah nggak merasa hampir nyerah pas persiapan lomba? Pernah. Pernah pada saat pertama kali ya. Pertama kali itu aku sempat ngerasa kayak karena aku sering banget salah gitu, kayak udah berkali-kali nyoba tapi masih aja masih aja begitu ya. Jadi kayak lama-lama kayak udahlah capek gue udah kayak gitu kan rasanya ya. Tapi aku ngelihat lagi video-video orang-orang luar atau orang-orang yang pernah dapet juara, itu aku lihat lagi videonya kayak
gitu ya. Jadi kayak, oh bisa deng, coba lagi deh. Akhirnya coba, bisa. Kak, menurutku nih ya storytelling itu kan susah karena tuh dominan bahasa Inggris kan. Menurutmu susah apa enggak? Susah. Susahnya tuh tahu di mana pada saat kita tuh harus mengganti suara karakter. Kenapa? Kalau jujur kalau untuk masalah bahasa itu emang bahasa Inggris pure kayak semuanya bahasa Inggris, gak ada bahasa Indonesianya kan. Nih, contoh nih ya, aku jadi calon arang suaranya begitu suaranya. Nanti aku harus ganti ke anaknya calon arang tuh harus harus begitu. Jadi kayak kadang tuh kalau di secara bersamaan nih, aku misalnya jadi calon arang dulu. Terus habis itu nanti langsung ke anaknya dia. Jadi kadang tuh bisa suaranya tuh jadi kayak aneh, bercampur gitu loh. Kok kamu bisa sih beradaptasi sama bahasa Inggris gitu? Padahal semua tuh pure bahasa Inggris, kok bisa gitu? Ya, apalagi ngafalin tuh pasti susah banget kan. Kenapa aku bisa kayak tenang aja gitu ya, karena padahal itu bahasa Inggris semua. Karena aku terbiasa dari kecil. Aku dari kecil itu aku kontak temenan itu sama bule, karena dulu tuh aku sering banget ke Uluwatu yang dimana tuh di sana tuh ada aku diajak ngomong entah orang dewasa atau anak kecil. Nah, belum lagi aku tuh nonton, kalau kalian tahu nih, biasanya yang seumuran yang Gen Z gini ya, biasanya nontonnya Disney Junior. Kalian tahu itu kan? Jadi biasanya aku belajar dari situ. Terus aku nonton yang plastisin kadang ada itu ada ngomong-ngomongnya, kadang juga ada, tergantung sih ya, itu juga aku ikutin biasanya. Boleh nggak sih kita minta Rika storytelling pas di lomba itu sedikit aja? Oh, oke, boleh sih. Oke, kali ini Rika akan mencoba storytelling yang dia lombakan. Ayo, Rika. Oke. No one can beat me. Not even you, Bukarada. Hello there. My name is Rika. Today, I would like to tell you a story entitled The Legends of Chalonara. Ih, keren banget ya Rika. Suaranya bisa menggelegar gitu ya. Kan. Berapa lama sih latihan pas persiapan lomba tuh kira-kira? Kira-kira sih 1 minggu sampai 2 mingguan aja sih. Kalau ditanya kenapa bisa lumayan singkat, karena pertama aku tuh udah prepare sama diriku sendiri gimana sih caranya biar cepet hafal. Nah, kayak sekarang itu aku batu menangis itu aku baru hafalinnya 3 hari sih. Sekarang udah hafal baru 3 harian doang. Jadi udah oke sih, karena udah aku latih kan, aku coba hafalin ini gitu. Kalau nanti yang lomba selanjutnya ini kamu tuh pilih sendiri ceritanya atau dipilih? Aku selalu pilih sendiri. Untuk sekarang aku pilih sendiri, aku pilihnya Batu Menangis. Kenapa kamu bisa pilih Batu Menangis? Karena ini tuh cerita tentang sebuah gadis, yang dimana gadis ini tuh durhaka. Ini tuh sebenarnya mirip sama Malin Kundang, cuman Malin Kundang itu versi yang cowok. Nah, sedangkan si Batu Menangis ini versi si cewek, karena dia tuh durhaka, males, udah gitu centil. Dengar-dengar ya, Rika nih juga jadi ketua KPLH atau teman-teman. Ya nggak Rika? Betul. Ya, Rika, kamu kan jadi ketua ekstra KPLA nih. Peran-peran yang kamu jalani itu apa sih? Pertama, of course ya, sebagai sebuah pemimpin, yang dimana nanti kalau misalnya Pak Adi itu pembina ekstraku juga ya. Nah, jadi Pak Adi itu misalnya nyuruh aku untuk Rika, nanti teman-temannya suruh begini. Ya otomatis aku harus ngarahin, aku harus jaga, aku harus liatin, terus juga aku harus ngasih tahu mereka, misalnya ada orang yang baru join kan.
harus kasih tahu. Jadi nanti di KPLH begini gitu. Iya. Kadang kamu merasa capek nggak sih jadi ketua? Kadang capek. Tapi sejauh ini aku baru sekali capek. Kok bisa? Karena aku nih energinya Gak pernah habis. hampir nggak pernah habis. Cuman pernah kok. Cuman sejauh ini jarang banget. Dan aku tuh juga enjoy banget karena yang dimana tuh aku juga merasa ini tuh salah satu momen terbaik yang dimana aku kan sekarang kelas 9 dan aku tuh harus ngerasain semuanya yang dimana misalnya jadi populer, jadi begini begitu. Oh iya teman-teman, kalian tuh belum tahu kan KPLH itu apa? Coba Rika tanya ke Rika, KPLH itu apa Rika? KPLH, Komunitas Pencinta Lingkungan Hidup. Nah berarti lingkungan Sperma tuh juga beberapa ada KPLH yang mengelola ya teman-teman. Betul, contohnya di sini di Sperma itu ada yang namanya Tong Puspa, yang dimana itu adalah tempat sampah khusus untuk plastik. Nah, jadi kayak kita buang sampah plastik, nanti kita bakal bersihin, bakal kita pilah, terus kita taruh ke bank sampah. Kak, aku denger nih ya, kamu dijuluki di Sperma tuh gak waras. Kok bisa sih dijuluki gak waras? Oke, jadi itu udah dari kelas 7 alias sudah hampir 3 tahun ya lamanya aku dipanggil kayak begitu. Nah, cuma sekarang udah mulai sedikit gitu ya. Nah, awal mulanya pasti banyak orang yang tahu aku pakai bulu mata stempel. Bulu mata stempel yang dimana aku pakai bulu mata stempel, plup gitu. Terus aku pakai gini stempel juga kan. Nah, pada saat itu pelajarannya Pak Gusti ya. Pada saat pelajarannya Pak Gusti itu aku tuh dengan santainya aku pakai itu dan nails ini gitu ya, nail stempel. Nah, dia tuh bingung ngeliat aku. Ya anak kenapa? Nah, fun fact-nya kenapa juga dia berpikir gitu karena dia pertama kali ngajar di kelas aku pada saat itu. Jadi dia, nih anak kenapa gitu ya kan? Akhirnya dia samperin aku kan gitu kan. Dia samperin aku terus ini apa ini gitu kan. Terus bulu mata Bapak gitu kan aku gituin dengan slay-nya gitu kan. Terus habis itu Pak Gus itu langsung kayak gek waras nih ya, gek waras. Nah, habis itu dipanggilnya gek waras dari saat itu. Mungkin juga karena aku gimana ya, aku suka begitu. Jadi kayak digituin juga deh sama Pak Gusti. Oh, jadi menyebar gitu ya. Menyebar mulai dari guru di BK, guru-guru di ruang guru semuanya. Gek waras, gek waras. Tapi Rika nggak sakit hati kan dipanggil gitu? Enggak sih. Dari guru di BK, guru-guru di ruang guru semuanya gek waras, gek waras. Tapi Rika nggak sakit hati kan dipanggil gitu? Enggak sih, orang ya Kenyataannya gitu. kenyataan ya. Kadang juga diplesetin, apalagi yang cowok-cowok di kelas aku. Gek apa gak digituin. Kalau enggak, masih enggak waras kan? Ya dia kan emang poinnya kayak gitu. Gek waras, ya udah. Erika, harapan kamu ke depannya ini gimana sih? Harapan aku untuk diri aku sendiri itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama mulai dari menambah prestasi, kedua mulai lebih bijak dalam menjadi sebuah ketua di KPLH karena kadang juga aku masih buat kesalahan ya, yang dimana itu ngeselin. Soalnya aku juga ini ketua loh gitu ya kan. Nah, terus harapan aku juga aku bisa dapat sekolah yang aku inginkan. Ada nggak sih pesan-pesan untuk siswa-siswi SMP 5? Ada. Pertama, jangan takut untuk mencoba. Kenapa? Karena mencoba itu justru sebuah bahasa Indonesia. Beginning alias sebuah kayak pemulai gitu ya, kayak dimana kita memulai perjalanan kita, kayak contohnya aku sekarang memulai perjalanan aku untuk menjadi siswa yang berprestasi. Terus juga ingat jangan membuli. Oke guys, sekian podcast pertama kita di 2026. Spesial dari Rika. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!